Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Saya berharap bahwa kita tetap dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar dan baik. Saudara sekalian, seperti biasanya kita akan menyampaikan satu risalah pendek tapi berkaitan dengan masalah pengobatan, atau di dalam risalah ini judulnya Kunci-kunci Kekayaan Langit dan Bumi. Itu tercantum di dalam buku Penyembuhan Cara Sufi yang ditulis oleh Syekh Ghulam Muinuddin. Saudara sekalian, setelah saya cek, karena di dalam bukunya tidak dijelaskan siapa profil tentang penulis, saya cek juga ternyata tidak dijelaskan lebih jauh tentang sang penulis ini, yaitu Syekh Ghulam Muinuddin ini. Dan beliau adalah seorang warga negara Pakistan, dan beliau rupanya juga seorang olahragawan di masa mudanya. Saudara sekalian, baiklah kita soal Syekh Muinuddin yang penulis buku tentang penyembuhan ala sufi ini juga ternyata di kemudian hari juga kita tahu bahwa beliau adalah seorang syekh yang berkompeten dalam mendalami ilmu tasawuf, yang kemudian dia hubungkan dengan soal pengobatan dalam tasawuf. Saudara sekalian, baiklah kita coba untuk membukakan uraian beliau ini. Pada kesempatan ini beliau mengatakan bahwa syarat mutlak bagi metode penyembuhan sufi untuk bisa bekerja adalah pembacaan syahadat. Oleh karena itu, bacaan syahadat berikut diberikan yang akan membuka pintu rahmat Allah yang Maha Kuasa, insya Allah. Bacaan tersebut adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pengakuan ini harus dibacakan sekali sebelum melakukan praktik-praktik sufistik yang menghilangkan rasa dengki dan dendam yang akan ikut terbawa di dalam penyembuhan. Akan lebih baik jika membaca ayat bisa mencegah dikusertakannya setan. Misalnya kita membaca Al-Quran, itu dianjurkan supaya sebelum kita membaca bismillah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian walaupun jika Anda tidak mengerti bahasa Arab, maka bacalah penulisan Latinnya secara hati-hati dan ucapkan ayat itu sebaik mungkin. Dalam beberapa berharap bahwa Anda telah mengucapkannya dengan benar. Walaupun ada ribuan doa atau permohonan dan praktik yang digunakan para ahli sufi, namun ada beberapa yang dianggap lebih baik. Misalnya sebuah doa yang disebut Magalat as-samawati wal ard, kunci-kunci kekayaan langit dan bumi. Walaupun doa tersebut khusus untuk penyembuhan yang memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit selama dibaca, keuntungan-keuntungan didapatkan dari pembacaan doa itu tidak terbatas untuk kesehatan fisik, dengan memberikan dan memperhatikan penjelasan berikut dari hadis Nabi SAW. Diceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta keterangan mengenai ketentuan Allah tentang kunci-kunci kekayaan langit dan bumi.
uh, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau telah meminta sesuatu kepadaku yang tak seorang pun pernah menanyakan kepadaku sebelumnya. Kunci-kunci kekayaan langit dan bumi adalah sebagai berikut. Kemudian Rasulullah mengajarkan kalimat-kalimat berikut ini kepada Utsman bin Affan. Kalimat berikut ini adalah sebagai berikut. Perhatikan, mudah-mudahan Anda bisa amalkan kalau Anda temukan ini. La ilaha illallahu wallahu akbar. Wa subhanallahi walhamdulillahi wastaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi ya tentang apa yang diajarkan Rasulullah kepada Utsman bin Affan yang dianggap sebagai kunci-kunci kekayaan dari langit. La ilaha illallahu wallahu akbar. Wa subhanallahi walhamdulillahi wastaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, wahai Utsman, siapa saja yang mengucapkan kalimat tersebut di atas 100 kali setiap hari akan dianugerahkan kepadanya 10 kebajikan. Yang pertama, semua dosanya yang terdahulu akan diampuni. Yang kedua, azabnya dari api neraka akan dihapuskan. Yang ketiga, 2 malaikat akan ditunjuk untuk selalu mengawalnya siang dan malam, yang terhindar dari azab dan penyakit. Keempat, dia akan dirahmati. Kelima, dia akan mendapatkan berkah sebanyak orang yang membebaskan 100 budak dari turunan Nabi Ismail alaihissalam. Keenam, dia akan mendapatkan berkah seakan-akan dia telah khatam membaca Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Ketujuh, sebuah rumah akan didirikan untuknya di surga. Kedelapan, dia akan dikawinkan dengan bidadari surga. Kesembilan, dia akan diberikan mahkota kehormatan. Kesepuluh, permohonan syafaatnya untuk 70 kerabatnya akan diterima. Wahai Utsman, kata Rasulullah, jika engkau cukup kuat, engkau tak akan melupakannya. Engkau akan menjadi orang yang sukses dan engkau akan melebihi siapapun sebelum dan sesudah engkau. Salah seorang sufi modern, Hazrat Abu Anis Berkat Ali dari Darul Ihsan, Pakistan, telah mencapai kedudukan khusus ini di antara orang-orang suci dengan membaca doa tersebut. Dia telah mendirikan sebuah tenda petunjuk besar pada pintu gerbang rumah ibadahnya, yang pada rumah ibadah itu dituliskan doa tadi. Kehidupannya sendiri menunjang pernyataan akan keampuhan doa tadi, karena dia secara pribadi telah mengadopsi lebih dari 10.000 orang Hindu dari kasta yang paling rendah dan memberi mereka latihan dan pendidikan yang sempurna dan dalam kehidupannya. Selain itu, dia memelihara sebuah klinik yang memberikan perawatan medis dan telah menyembuhkan penglihatan lebih dari 3.000 orang tanpa bayaran apapun. Dia telah menulis lebih dari 300 buku tentang Islam dan Sufisme. Saudara sekalian,
Doa untuk kunci-kunci kekayaan langit dan bumi bisa dibacakan 21 kali setiap selesai salat 5 waktu. Dan permohonan tidak lebih dari 3 atau 4 menit. Sebagaimana firman Allah, bagi mereka yang mengikuti jalan kami, maka kami pasti menunjukkan pada mereka jalan kami. Demikian saudara sekalian, demikianlah doa atau kalimat-kalimat yang dianggap sebagai kunci-kunci pembendaharaan langit dan bumi yang diajarkan oleh Rasulullah untuk pertama kalinya kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Saudara sekalian, kita lanjutkan tentang penjelasan singkat ini. Pada malam kelima bulan Rajab tahun 633 Hijriah, Hazrat Khawza al-Mu'innuddin Kristi radhiyallahu anhu seperti biasanya masuk ke ruang meditasinya pada salat malam. Dia menutup pintu dan memulai praktik pembacaan ayat-ayat di atas, sebagaimana dia telah melakukannya selama 30 tahun terakhir. Sang Hawaza menyuruh para muridnya untuk tidak mengganggunya malam itu. Murid-murid itu pun membiarkannya, tetapi mendengar melalui pintu suara yang mengekspresikan kebahagiaan. Pada waktu dini hari, suara tersebut berhenti. Ketika pintu kamarnya tidak terbuka pada waktu salat subuh, setiap orang mulai merasa khawatir. Akhirnya pintu itu dibuka paksa oleh para muridnya, yang kemudian menemukan bahwa orang suci tersebut telah meninggal. Kalimat berikut berkilauan di atas keningnya sebagai cahaya. Dialah kekasih Allah, dia mati dalam cinta kasih Allah. Itulah kalimat yang menurut cerita kesaksian para murid-muridnya, orang yang mengamalkan selama 30 tahun tentang kalimat tadi atau zikir tadi yang dibilang sebagai kunci-kunci kekayaan langit itu dan bumi, selama 30 tahun itu waktu meninggalnya didapati di dua keningnya tertulis kalimat dialah kekasih Allah dan dia mati dalam keadaan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, itulah penjelasan dari buku ini. Mudah-mudahan kalau Anda bisa mendengarkan secara jelas tentang amalan tadi atau kalimat-kalimat tadi, yaitu la ilaha illallah Allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wastaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu seperti ajarkan Rasulullah kepada sahabat Utsman bin Affan, yang kemudian dijalankan dan disampaikan oleh Rasulullah. Ada 10 kebaikan kalau barang siapa membaca setiap hari 100 kali kalimat zikir atau wirid tadi. Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Terima kasih dan jangan lupa share dan komen maupun subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.